Perkenalkan, nama saya Raditya Kila, akan mempresentasikan tentang Compile and Explain Pthread Code. Untuk Pthread ini adalah kode untuk Pthread pertama. Jadi kode ini pertama akan mendeclare untuk dua variable thread, lalu ada ditulis message untuk tiap threadnya, dan ada juga sebagai return value. Nah, untuk tiap thread ini akan diatur agar mengexecute function print message. Nah, setelah itu kita harus menunggu ada program untuk menunggu agar thread selesai sebelum perintah dilanjutkan. Lalu kita akan return value untuk tiap thread-threadnya. Untuk print message function, ini adalah pertama kita mendeclare pointer ke karakter message-nya. Lalu kita cache pointer ke karakter pointer, dan kita ngeprint message-nya. Berikut hasil outputnya. Jadi pertama ada di print thread 2 dan thread 1 itu yang pesan dari tiap thread, dan urutannya itu bisa bervariasi karena kita tidak mengontrol urutan thread yang dijalankan pada saat eksekusi. Habis itu ada thread 1 return 0 dan thread 2 return 0 adalah nilai yang di return untuk tiap thread setelah selesai dieksekusi. Nilai 0 di sini menunjukkan bahwa thread selesai dieksekusi tanpa kesalahan. Lalu ada real 0M0,004 second dan user 0M0,004 second, SYS 0M0 dan 00,1 second adalah waktu yang diberikan dari perintah time yang menunjukkan berapa lama proses secara keseluruhan berjalan. Untuk real itu 0,004 second. Lalu berapa lama CPU dihabiskan dalam mode pengguna, yang di sini adalah ditunjukkan oleh user selama 0,004 second. Dan dalam mode sistem di sini ditulis dalam SYS selama 0,001 second. Lalu untuk program kedua dengan nama pthread2.c, di sini kita definisikan dulu jumlah thread yang akan dibuat. Kita definisikan sebanyak 2. Dan di sini kita ngebuat struct untuk menyimpan data yang digunakan setiap thread. Ada ID thread dan data tambahan. Di sini saya jelaskan dulu fungsi yang akan dipakai dalam main, yaitu fungsi thr_function. Jadi pertama kita mengkonversi argumen ke tipe data dengan nama thread data t. Habis itu kita mencetak pesan yang ada berisi ID dari thread yang kita pakai. Lalu keluar dari thread. Di fungsi main kita mendeklarasi array thread. Lalu kita membuat looping untuk menjalankan setiap threadnya sebanyak 2. Kita membuat thread baru, dan jika terjadi kesalahan, kita akan mencetak pesan error dan keluar dari program. Kita akan menunggu setiap thread untuk selesai dieksekusi dengan looping, dan jika program selesai dengan sukses akan return exit sukses.
Dan ini hasil output untuk pthread 2.c. Untuk hasilnya pertama ada hello from thr underscore function thread id 0, dan jadi pesan ini merupakan pesan yang dicetak oleh thread pertama yang dieksekusi dan menunjukkan bahwa thread ini berhasil dieksekusi dan ID dari thread ini adalah 0. Lalu di baris kedua ada hello from thr underscore function thread ID 1. Pesan ini menunjukkan untuk thread kedua kali yang dieksekusi dan berhasil dieksekusi dengan ID senilai 1. Untuk hasil output untuk comment time ini sama kayak sebelumnya. Ada real, yaitu adalah waktu berapa lama proses secara keseluruhan berjalan. Dalam kasus ini 0,007 second, dan dalam mode user selama 0,007 second, dan dalam mode sistem 0,001 second. Lalu ini adalah kode pthread 3.c. Jadi pertama akan dijelaskan dulu untuk function yang akan digunakan pada main, yaitu function print hello. Dalam function kita cast data dulu dari void pointer ke integer, dan kita membuat thread yang bersifat detached. Di dalam ini kita mencetak pesan dari thread baru, yaitu hello from new thread got yang akan disusul dengan nilai angka yang didapat. Lalu kita keluar dari thread. Nah, dalam main kita biasa kita mendeklarasikan thread dan nilai data tadi 11. Lalu kita membuat thread baru yang akan mengexecute function tadi, yaitu function print hello. Jika thread gagal dibuat, kita akan tampilkan pesan error return code from pthread underscore create. Dan jika thread berhasil dibuat, kita akan menampilkan pesan created new thread. Lalu kita keluar dari program. Untuk hasil outputnya seperti ini. Jadi ini adalah pertama pesan yang dicetak pada main, yaitu created new thread dengan angka 866121880 adalah ID unik dari thread yang dibuat. Lalu hello from new thread got 11 adalah pesan yang dicetak saat ada di function print hello yang dijalankan oleh thread baru tadi. Dan 11 adalah data yang kita lewatkan tadi ke thread saat pembuatannya. Lalu di kasus ini waktu secara keseluruhan yaitu real selama 0,029 detik, dan dalam mode user 0,016 detik, dan dalam mode sistem 0,011 detik. Untuk program keempat, kita mendefinisikan konstanta max thread. Jadi kita mendefinisikan berapa thread maksimum yang dapat dibuat, dan kita dalam kasus ini kita definisikan sebanyak 50. Dan ini adalah fungsi yang akan dieksekusi oleh setiap thread dengan nama fungsinya print hello. Di dalam fungsi print hello ini kita mencetak hello from thread dan I was created iteration. Di sini kita akan menunjukkan ID thread dan di iterasi mana thread ini dibuat. Lalu kita keluar dan memasuki dalam main program. Di main program kita pertama deklarasi dulu. Setelah itu kita memeriksa apakah jumlah thread udah mencukupi dalam program ini.
Di sini kita tulis jika threadnya kurang dari 2, kita akan diperintahkan untuk menambahkan thread lagi. Lalu di bawah kita ada mengonversi argumen ke dalam bentuk integer. Dan di sini kita akan menggunakan if untuk memastikan bahwa jumlah thread tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan, yaitu 50 tadi. Dan ini kita akan looping untuk membuat threadnya. Di tiap looping tiap thread ini akan menjalankan function print hello, dan jika terjadi kesalahan saat pembuatan thread, akan mencetak pesan error return code from pthread_create. Jika thread baru berhasil dibuat, akan mencetak pesan sebagai berikut. Lalu kita keluar dari program. Untuk contoh outputnya di sini saya mendefinisikan threadnya 3 dari 50, jadi saya hanya menggunakan 3 thread. Nah, di sini baris IAM thread 311556380080 created new thread 3152016960 in iteration 0. Pesan ini menunjukkan bahwa thread utama kita yaitu 3155563880 telah membuat thread baru dengan ID 3152016960 pada iterasi ke-0. Lalu ada baris hello from thread 3152016960 was created in iteration 0. Pesan ini merupakan hasil dari pesan yang ditunjukkan oleh function print hello, dan ini merupakan hasil eksekusi thread dengan ID yang baru dibuat, yaitu ID dari thread yang baru dibuat yaitu 3152016960. Dan artinya berarti thread ini berhasil dibuat pada iterasi ke-0. Nah, begitupun pada iterasi ke-1 dan 2 ada thread baru yang telah dibuat dengan ID uniknya masing-masing. Dan untuk hasil output dari time, untuk real 0M1.0,06 second adalah waktu yang dibutuhkan untuk program menjalankan proses secara keseluruhan, mulai dari dimulainya program hingga selesai. Di sini selama 1,006 second. Lalu 0,006 second adalah waktu yang digunakan CPU dalam mode user atau mode pengguna. Dan 0,001 second adalah waktu yang digunakan CPU dalam mode sistem. Begitu hasil presentasi saya, hasil analisa saya. Terima kasih.